Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dalam channel SMP IT Tahiyah Rosyida. Sebelumnya teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal agar sukses hadapi penilaian tengah semester ganjil untuk kelas 8 ya. Langsung saja, soal nomor 1. Batang korek api disusun dengan susunan seperti pada gambar berikut. Jika pola tersebut terus berlanjut, banyak batang korek api pada susunan ke-10 adalah. Nah, sebelumnya coba kita hitung dulu. Pada pola ke-1 ada 6 korek api. Nah, ini disebut suku pertama atau biasa dituliskan dengan huruf A. Kemudian untuk pola yang kedua jumlah korek apinya 9. Pola yang ketiga jumlah korek apinya 12. Dari pola kedua dan ketiga ini dapat kita peroleh selisihnya atau bedanya, yaitu 3. Nah, yang ditanyakan adalah banyak batang korek api pada susunan ke-10 pada pola ke-10 atau disebut U10. Nah, untuk menghitung U10 kita menggunakan pola aritmatika dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1B. Karena kita mencari pola ke-10, jadi kita mencari U10. U10 sama dengan A-nya tadi 6, kemudian N-nya 10 dan B-nya 3, sehingga U10 sama dengan 6 ditambah 10 dikurangi 1 dikalikan 3. Hasilnya 6 ditambah 9 kali 3, 6 ditambah 27 sama dengan 33. Jadi pola ke-10 jumlah korek apinya ada 33. Nah, jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini, ada 4 pernyataan. Dari pernyataan di atas yang bernilai benar adalah, coba kita cek satu persatu. Untuk pernyataan nomor 1 atau pernyataan pertama, 1, 2, 6, 10 adalah barisan bilangan yang mengikuti pola segitiga. Nah, padahal pola segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10 dan seterusnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan nomor 1 bernilai salah. Lanjut ke pernyataan yang kedua, suku ke-99 dari pola bilangan segitiga adalah 4950. Nah, sekarang kita cek dulu. Rumus suku ke N dari pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan N dikalikan N ditambah 1 dibagi 2. Nah, untuk suku ke-99-nya kita hitung hasilnya 4950. Nah, berarti pernyataan nomor 2 atau pernyataan yang kedua bernilai benar. Pernyataan nomor 3, rumus suku ke N dari pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan N dikalikan N ditambah 1 dibagi 2. Benar ya, karena tadi rumusnya sudah kita gunakan. Dan pernyataan yang terakhir, pola segitiga sama dengan pola bilangan ganjil. Coba kita ingat-ingat dulu. Pola segitiga adalah 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Sedangkan pola ganjil yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi jelas berbeda ya. Pola segitiga tidak sama dengan pola ganjil. Jadi pernyataan yang keempat bernilai salah. Nah, setelah kita cek satu-satu, pernyataan di atas yang bernilai benar adalah pernyataan kedua dan ketiga. Jawabannya C. Lanjut soal yang ketiga. Diketahui barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Suku ke-15 dari barisan bilangan di atas adalah pola ganjil. Suku ke N dari pola ganjil adalah UN sama dengan 2N dikurangi 1.
Jika kita mencari suku ke-15, berarti kita mencari U15. U15 sama dengan 2 kali 15 dikurangi 1. Sama dengan 30 dikurangi 1, sama dengan 29. Jadi suku ke-15 dari barisan bilangan ganjil adalah 29. Jawabannya A. Lanjut soal yang keempat. Perhatikan gambar pola berikut ini. Pola di atas termasuk pola apa? Nah, coba sebelumnya kita hitung dulu banyak lingkaran dari pola ke-1 sampai pola ke-4. Nah, ternyata pada pola ke-1 ada 2 lingkaran. Pola kedua ada 6 lingkaran. Pola ketiga ada 12 lingkaran. Dan pola yang keempat ada 20 lingkaran. Kira-kira barisan bilangan 2, 6, 12, dan 20 termasuk pola bilangan apa ya? Ayo teman-teman, masih ingat tidak? Nah, jadi barisan bilangan itu termasuk pola persegi panjang. Jawabannya B. Lanjut nomor 5. Suatu ruang rapat mempunyai 10 baris kursi. Baris paling depan berisi 20 kursi, baris kedua 24 kursi, baris ketiga 28 kursi, dan seterusnya, sehingga kursi pada baris di belakang selalu lebih 4 kursi dari baris di depannya. Tentukan jumlah kursi pada ruangan tersebut. Nah, langkah pertama, 10 baris kursi berarti di ruangan itu ada 10 baris kursi atau biasa kita sebut N-nya 10. Baris pertama ada 20 kursi. Ini kita anggap sebagai suku pertama atau dituliskan A sama dengan 20. Baris kedua ada 24 kursi atau biasa kita sebut dengan suku kedua. Dituliskan U2 sama dengan 24. Baris ketiga ada 28 kursi atau ditulis U3 sama dengan 28. Nah, dari barisan bilangan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ini termasuk pola aritmatika dengan bedanya yaitu 4. Nah, karena pola aritmatika dan kita diminta menentukan jumlah kursi pada ruangan, berarti kita mencari Sn. Karena N-nya tadi 10, jadi kita mencari S10. Rumusnya dulu, Sn sama dengan setengah N dikalikan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Langsung saja S10 sama dengan setengah dikalikan 10 dikalikan 2 kali 20 ditambah 10 dikurangi 1 dikalikan 4 sama dengan 5 dikalikan 40 ditambah 9 kali 4 sama dengan 5 dikalikan 40 ditambah 36 sama dengan 5 dikali 76 sama dengan 380 kursi. Jadi jumlah kursi pada ruangan tersebut adalah 380 kursi. Jawabannya A. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan barisan bilangan berikut. 10, 30, 50, 70, dan seterusnya. Rumus suku ke N dari barisan bilangan di atas adalah, coba kita lihat dulu. Barisannya ada 10, 30, 50, 70. Nah, dari sini dapat kita lihat suku pertama atau A-nya yaitu 10. Sedangkan selisih atau bedanya yaitu 20. 10 ke 30 ditambah 20. 30 ke 50 ditambah 20 lagi. 50 ke 70 ditambah 20 lagi, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N, ada rumusnya nih.
BN ditambah A dikurangi B. B-nya tadi kan 20, A-nya tadi 10, jadi tinggal disubstitusi saja, sama dengan 20N ditambah 10 dikurangi 20, sama dengan 20N ditambah negatif 10. Jadi dapat kita simpulkan UN sama dengan 20N dikurangi 10. Jawabannya B. Lanjut ke nomor 7. Ketika pertama kali bekerja, Pak Jaka menerima gaji sebesar Rp2.500.000 per bulan. Setiap tahunnya gaji Pak Jaka naik sebesar Rp300.000. Nah, gaji Pak Jaka saat 5 tahun bekerja adalah berapa? Dapat kita tulis dulu gaji pertama atau bisa kita sebut suku pertama. Kita tulis A sama dengan 2.500.000. Kemudian kenaikan gaji atau bisa dituliskan B, beda sama dengan 300.000. Kita akan mencari gaji Pak Jaka saat 5 tahun bekerja atau suku kelima, bisa dituliskan dengan U5. Nah, dari pola ini kita dapat mengetahui bahwa ini termasuk pola aritmatika, sehingga kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1B. U5 sama dengan 2.500 ditambah 5 kurangi 1 dikalikan 300.000. 2.500.000 ditambah 4 kali 300.000 sama dengan 2.500.000 ditambah 1.200.000 sama dengan 3.700.000. Jadi gaji Pak Jaka saat 5 tahun bekerja adalah Rp3.700.000. Jawabannya D. Nah, lanjut ke nomor 8. Suku ke-7 dari barisan 1, 3, 9, 27 dan seterusnya adalah. Nah, sebelumnya coba kita lihat barisannya dulu. Kalau kita lihat 1, 3, 9 dan 27 itu adalah hasil dari kuadrat angka 3. Coba untuk suku pertama itu 3 pangkat 0, yaitu 1. Suku yang kedua yaitu 3 pangkat 1. Suku yang ketiga 3 kuadrat, hasilnya 9. Dan suku yang keempat 3 pangkat 3, hasilnya 27. Nah, dari pola ini dapat kita simpulkan bahwa UN atau suku ke N dari barisan ini adalah 3 pangkat N-1. Nah, untuk mencari suku ke-7 berarti kita mencari U7 sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 729. Jadi suku ke-7 dari barisan ini adalah 729. Jawabannya A. Lanjut nomor 9. Diketahui barisan bilangan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Di antara pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan barisan bilangan di atas adalah. Nah, coba kita cek satu persatu. Untuk yang opsi A, barisan bilangan tersebut mengikuti pola genap. Benar ya? Karena 2, 4, 6, 8 dan seterusnya itu adalah bilangan genap. Sehingga dapat disimpulkan opsi A itu sesuai. Kemudian selanjutnya opsi B. Suku ke-10 dari barisan bilangan tersebut adalah 30. Coba kita buktikan. UN atau suku ke N dari pola genap adalah UN sama dengan 2 kali N. Jadi U10 sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, untuk opsi B ini berarti salah ya.
karena suku ke-10 dari barisan bilangan tersebut itu seharusnya adalah 20. Jadi dapat disimpulkan opsi B adalah salah. Jadi pernyataan yang tidak sesuai adalah B. Untuk nomor yang terakhir yaitu nomor 10, ada barisan 2, 4, 9, 11, 16 dan seterusnya. Angka-angka yang tepat untuk melengkapi barisan bilangan di atas adalah, nah coba kita cek dulu barisan bilangannya. 2 menjadi 4 ditambah 2, 4 menjadi 9 ditambah 5. Nah, apakah selanjutnya juga tetap? 9 ke 11 ditambah 2 lagi, berarti 11 ke 16 juga ditambah 5 lagi. Dan suku selanjutnya berarti 16 ditambah 2, yaitu 18. Kemudian 18 ditambah 5 lagi, hasilnya 23. Dan 23 ditambah 2 lagi, hasilnya 25. Jadi suku selanjutnya untuk melengkapi barisan tersebut adalah 18, 23, dan 25. Jawabannya A. Nah, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Akan dilanjutkan soal berikutnya pada video berikutnya ya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.